menjadi adaptif akan perubahan dengan teguh mempertahankan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah kecerdasan yang sesungguhnya. Berada pada koordinat lintang -7,35 dan koordinat bujur 111,12. Kami, pesantren sains pertama di Indonesia, SMA Trendsains Muhammadiyah Sragen. Saya, Susanti Rahayu, sebagai perwakilan lomba inovasi pembelajaran guru di ajang Olimpiade Ahmad Dahlan, Olimpiade Nasional ke-8 Trendsains, Love, Quran, and Science. Allahu Akbar. Berpijak pada visi SMA Trendsains Muhammadiyah Sragen, yaitu lahirnya generasi yang memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah, mencintai dan mengembangkan sains, serta memiliki kedalaman filosofis dan keluhuran akhlak. Trendsains memiliki karakteristik unik dalam mengembangkan pembelajaran, tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga spiritual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-21 menuntut dunia pendidikan untuk mampu menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. STEM dengan integrasi ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam dalam pembelajaran sains, menjadi salah satu inovasi yang potensial untuk menguatkan makna pembelajaran. Maka dibutuhkan pembelajaran yang mampu membangun kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan nilai keimanan merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. Fauziah dan Wijayanti pada tahun 2024 mengemukakan bahwa pembelajaran STEM membimbing siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif yang ditandai dengan keberhasilannya dalam memecahkan masalah. Sementara itu, fokus utama pendidikan STEM menurut Abbas dan kawan-kawan pada tahun 2004 dan Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2020 adalah untuk mempersiapkan generasi mendatang dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Dengan adanya tuntutan tersebut, abad 21 membutuhkan manusia yang memiliki keterampilan 4C, critical thinking skill, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Salah satu pendekatan pembelajaran yang relevan dengan tuntutan tersebut adalah pembelajaran STEM yang menekankan keterpaduan antar bidang ilmu serta penerapannya dalam pemecahan masalah kontekstual. Namun, implementasi pembelajaran STEM di sekolah menengah atas masih sering menghadapi tantangan, terutama dalam menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna dan selaras dengan karakteristik dengan nilai-nilai peserta didik. Pembelajaran hanya fokus pada penguasaan konsep tanpa keterkaitan dengan kehidupan dan nilai spiritual. Model pembelajaran Discovery Learning dipandang sesuai untuk mendukung inovasi pembelajaran STEM yang terintegrasi dengan ayat-ayat kauniyah. Melalui Discovery Learning, peserta didik didorong untuk menemukan konsep melalui proses menemukan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, berdiskusi untuk memverifikasi data, dan menyimpulkannya. Proses ini menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah yang relevan. Sebagai contoh, pembelajaran kali ini pada materi fisika kelas 12 tentang gelombang elektromagnetik dengan menghadirkan Quran Surat An-Nur ayat ke-35. Di dalamnya ada penggalan kata nurun ala nur yang diartikan sebagai cahaya di atas cahaya. Di dalam proses pembelajaran kali ini, kita terjemahkan lebih dalam, lebih dekat dengan bahasa fisika. Bahasa yang digunakan peserta didik di kelas, sehingga ini akan mudah dipahami dan lebih bermakna. Jadi, kata nurun ala nur secara fisika dapat diterjemahkan sebagai spektrum gelombang elektromagnetik. Peserta didik tidak hanya memahami konsep spektrum gelombang elektromagnetik secara ilmiah, tetapi juga mampu merefleksikannya dalam perspektif keislaman. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran STEM dengan menghadirkan ayat kauniyah melalui Discovery Learning di SMA Trendsains Muhammadiyah Sragen menjadi upaya strategis dalam mewujudkan pembelajaran bermakna yang holistik, integratif, dan berorientasi pada pengembangan potensi intelektual serta spiritual peserta didik.
Sehat semua? Oke, baiklah semuanya sudah dilakukan lagi ya sesuai urutan hidup hari ini. Oke, besok kita ketemu lagi. Jangan lupa selalu belajar, selalu optimis dan bahagia. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Arinarsanti. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya merasa excited dengan pembelajaran kemarin. Ada beberapa hal yang membuat saya senang dan nyaman dalam pembelajaran. Yang pertama adanya emotion tracker, yang dimana emotion tracker ini dapat mengetahui para siswi keadaan suasana hatinya sebelum belajar. Jadi dipastikan kami merasa bahagia dan senang sebelum belajar supaya nantinya kami lebih siap dan fokus ketika pembelajaran. Lalu yang kedua, adanya kelompok berdiskusi. Kelompok berdiskusi ini ada berbagai macam gaya belajar seperti audiovisual, visual, dan kinestetik. Jadi kami lebih mudah untuk memahami pelajaran ketika pembelajaran. Lalu yang ketiga, kami menggunakan ayat dari Al-Quran yang relevan dengan topik pembelajaran. Seperti contohnya Quran Surat An-Nur ayat 35. Potongan ayat tersebut berbunyi Nurun ala nur, yang kami terjemahkan ke dalam bahasa pembelajaran cahaya di atas cahaya, atau kami biasa sebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Mahrani Mailinda Putri dari kelas 12 MIPA 4 SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen. Menurut saya pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan. Saya merasa sangat dihargai karena Ustadzah selalu menanyakan kabar kita sebelum memulai pembelajaran. Saya juga paham atas materi yang telah disampaikan Ustadzah hari ini, yaitu gelombang elektromagnetik. Karena menurut saya setiap siswa memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda. Ustadzah juga selalu membuka forum diskusi untuk kita, yang dimana membuat saya merasa lebih berani untuk bersuara dan berpendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembelajaran, peserta didik sangat antusias dengan penggunaan emotional tracker. Kemudian mereka akan bebas berekspresi dan menunjukkan kesiapan untuk belajar. Anak-anak sangat antusias dengan adanya kelompok diskusi berdasarkan gaya belajar. Jadi mereka juga menunjukkan ketertarikan dengan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah. Peserta didik juga percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Semua berhak berpendapat dan semuanya berhak bercerita. Pembelajaran juga menunjukkan hasil yang lebih baik. Pemahaman anak tentang kaitan Quran Surat An-Nur dengan teori tentang spektrum gelombang elektromagnetik, juga pemanfaatan pada masing-masing spektrum di dalam kehidupan sehari-hari.